Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Wali yang dimuliakan Allah, dalam episode yang ke-23 dari Tafsir Suluk Linglung ini, kita akan membahas pupuh dandang gulo pada bait yang ke-12. Bait ini berisi tentang nafsu yang paling berpengaruh di dalam diri manusia dan juga menjadi energi bagi nafsu-nafsu yang lainnya. Isi konten dalam video ini kami ambil dari berbagai sumber terpercaya, namun tidak menutup kemungkinan ada yang tidak sependapat. Oleh karena itu, silakan sampaikan pendapat sahabat sekalian dalam kolom komentar yang tersedia di bagian bawah halaman video ini. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video terbaru. Semoga dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menemukan hakikat diri. Monggo kita mulai saja, yaitu bait yang ke-12. Lamun ora kawi leting kateri, sidonomo sirnone sariro, lestari ing panunggali, pomo den awas emut, dirgomo kang mungging ing ngati, pangawasane weruha wiji-wijenipun, kang ireng luwih prakoso, panggawe serengen sebarang runtik, tursilo angombro-ombro. Artinya, jika tidak tercampur oleh tiga hal itu, tentu terjadi hilangnya jiwa. Abadi senantiasa berdekatan rapat. Namun perlu diperhatikan dan diingat dengan seksama bahwa penghalang yang ada di hati mempunyai kelebihan yang perlu kamu ketahui, dan sumber inti kekuatannya yakni hitam lebih perkasa. Pekerjaannya marah dan mudah sakit hati, angkara murka secara membabi buta. Sahabat Ngaji Wali yang dimuliakan Allah, sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa di dalam diri manusia ada 4 macam hawa nafsu, yaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiyah, dan nafsu mutmainah. Nafsu yang membawa ketenangan dan ketentraman jiwa adalah nafsu mutmainah. Dan ketika nafsu yang membawa manusia kepada kerusakan apabila tidak dikendalikan adalah nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu sufiyah. Ketika nafsu ini tetap dibutuhkan, namun harus dikendalikan agar tidak menyebabkan hilangnya jiwa. Nafsu amarah dibutuhkan agar kehormatan agama dan jiwa tetap terjaga. Namun, amarah yang tidak melanggar ketentuan Allah tentunya. Nafsu lawamah dibutuhkan agar keberlangsungan hidup manusia terus berlangsung, baik untuk dirinya maupun untuk keturunannya. Namun demikian juga harus dikendalikan agar tidak menggunakan hak orang lain untuk kepentingannya. Nafsu sufiyah juga dibutuhkan untuk menjaga keindahan, namun juga jangan melewati batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur papat,
dalam keyakinan sufisme Jawa ialah nafsu. Nafsu inilah yang menjadi tindakan manusia yang mewujud menjadi rasa dan keinginan. Dalam ajaran Sunan Kalijogo, sedulur papat dikenal dengan kanepson yang terdiri dari 4 nafsu, yaitu nafsu alwamah, kemudian nafsu sufiyah, kemudian nafsu amarah, dan nafsu mutmainah. Dalam pandangan sufisme Jawa, nafsu alwamah ialah keinginan yang paling dasar dalam hidup, berupa keinginan makan dan minum. Jika manusia memiliki banyak keinginan untuk makan, maka akan berdampak tidak baik dalam tubuh maupun pikirannya. Makan yang terlalu banyak menjadikan manusia malas, kemudian juga tidak banyak beraktivitas dan berisiko terserang banyak penyakit. Nafsu alwamah ini adalah nafsu yang paling kuat dari nafsu-nafsu lainnya. Daripadanya hiduplah nafsu-nafsu yang lain, karena nafsu alwamah menjadi energi bagi hidupnya nafsu yang lain. Apabila nafsu ini tidak dikendalikan, maka akan menjadi liar dan memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Banyak kejahatan terjadi akibat manusia mengikuti keinginan perutnya. Kejahatan besar bahkan sampai perang antar negara banyak disebabkan oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan makan. Banyak manusia saling bunuh juga karena urusan makanan. Itulah dampak jika nafsu alwamah tidak dikendalikan. Iyo iku ati kang ngedangi, ambun toni marang kabecikan, kang ireng iku karyane. Itulah yang menghalangi hati dalam menemukan jati diri, dan itu yang menjadi penutup hati untuk menemukan kebaikan. Begitulah yang dilakukan oleh nafsu alwamah. Namun demikian, nafsu ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia butuh makan untuk hidup, namun bukan makan yang berlebihan. Sementara itu, menurut para ulama, nafsu lawamah adalah nafsu yang disesali atau dipersalahkan, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 1-2 yang berbunyi, La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsi lawamah. Aku bersumpah demi hari kiamat, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal. Para ulama beragam pendapat soal nafsu lawamah ini. Sekelompok ulama menyebutkan nafsu lawamah adalah nafsu yang tidak diam dalam satu keadaan. Ia terkadang berubah dan beralih dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Terkadang zikir, terkadang lalai, terkadang menghadap, terkadang menentang, terkadang mencinta, namun juga terkadang membenci, terkadang bahagia, juga terkadang sedih, terkadang ridho, juga terkadang murka, dan juga terkadang taat, dan kadang juga membangkang. Berdasarkan pihak yang mempermasalahkannya, nafsu lawamah ini terbagi menjadi 2, yaitu lawamah mulawamah atau yang dipersalahkan, dan kemudian yang kedua adalah lawamah ghairu mulawamah yang tidak dipersalahkan. Lawamah mulawamah termasuk nafsu yang jahil dan zalim sehingga dipersalahkan oleh Allah dan malaikat kelak. Sedangkan nafsu lawamah ghairu mulawamah adalah nafsu yang selalu dipersalahkan oleh pemiliknya karena lalai dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, padahal ia sudah bersungguh-sungguh untuk menjalankannya.
Inilah nafsu lawamah yang tidak disesali, bahkan termasuk nafsu yang mulia. Karena itu manusia selalu menyalahkan nafsunya seraya sibuk dengan ketaatan kepada Allah, akan terhindar dari celaan Allah. Sebaliknya manusia yang ridho dengan amal-amalnya, namun tidak pernah menyalahkan nafsunya, tidak pernah introspeksi diri, maka besar kemungkinan dia akan dicela di hadapan Allah. Berbeda dengan pendapat Al-Hasan Al-Basri, nafsu lawamah adalah nafsu seorang mukmin, sebab orang mukmin tidak melihat nafsu kecuali menyalahkannya. Mengapa engkau melakukan ini? Mengapa engkau tidak melakukan ini? Padahal ini lebih baik, dan seterusnya. Ada lagi yang berpendapat setiap manusia di akhirat akan menyalahkan dan menyesali nafsunya. Orang baik akan menyesali nafsunya. Mengapa dulu sedikit kebaikannya? Mengapa tidak bersungguh-sungguh menjalankan kebaikan ini? Mengapa tidak sungguh-sungguh meninggalkan larangan ini? Mengapa dulu masih suka terlambat menunaikan kebajikan ini? Mengapa tidak sungguh-sungguh memperbaiki kekurangan ini, dan lain sebagainya. Sahabat ngaji wali yang dimuliakan Allah, itulah nafsu yang ada di dalam diri manusia. Dengan memahaminya, insya Allah kita akan dapat menemukan hakikat diri. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.